Oke, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi makhluk hidup, bagian tubuh tumbuhan, hewan, dan fungsinya. Oke, pertama bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan: A. Daun, B. Buah, C. adalah bunga, D. adalah batang, E. adalah akar. Bentuk-bentuk daun. Ini beberapa daun, ada yang melengkung, menjadi, sejajar, dan menyirip. Kita dapat membedakan tumbuhan menjadi monokotil dan dikotil. Dikotil itu berkeping ganda, bisa dibelah bijinya. Monokotil itu tidak bisa dibelah. Oke, bagian daun dan fungsinya. Ini adalah penampang melintang dari daun, di mana fungsi daun adalah sebagai tempat fotosintesis, pertukaran gas, kemudian terjadinya gutasi dan transpirasi. Di sini di daun terdapat stomata yang digunakan untuk pertukaran gas atau respirasi. Bagian buah dan biji dan fungsinya. Di sini biji, daging buah dan kulit buah. Di mana biji terdapat cadangan makanan dan bakal tumbuhan baru, sedangkan daging dan kulit untuk melindungi bakal tumbuhan baru dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian bunga dan fungsinya. Pertama ada kepala putik, tangkai putik, bakal buah, kepala sari, tangkai sari, kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Fungsi dari bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan. Karena di sini ada alat kelamin betina yaitu putik dan alat kelamin jantan yaitu benang sari. Di mana saat benang sari jatuh di atas kepala putik akan terjadi penyerbukan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Bagian batang bisa dilihat antara batang monokotil dan dikotil beda. Di mana batang monokotil susunan berkas pembuluhnya itu menyebar, sedangkan batang dikotil susunan pembuluhnya itu teratur. Oke, pertama dari batang dikotil ada epidermis, floem, pembuluh floem, cambium, dan xilem. Floem adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Sedangkan xilem adalah pembuluh yang mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Fungsi dari batang yaitu menyokong berdirinya tumbuhan, alat transportasi dari akar ke daun dan sebaliknya, menyimpan makanan cadangan seperti tebu, sagu. Kemudian bagian akar dan fungsinya, ada dua jenis akar, ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasanya untuk tumbuhan monokotil dan akar tunggang itu tumbuhan dikotil. Fungsi dari akar menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, menunjang berdirinya tumbuhan, menyimpan makanan cadangan seperti wortel, kemudian singkong, beet, kemudian ada kentang, ya, lobak, itu tanaman yang menyimpan makanan cadangannya di akar. Here, fungsi bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis adalah daun, A ya. Kemudian bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi adalah C, yaitu bunga. Bagian tumbuhan sebagai tempat transpirasi adalah A, daun. Bagian tumbuhan yang dapat berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan seperti pada tumbuhan tebu dan sagu adalah D, di batang. Bagian tumbuhan sebagai tempat gutasi adalah A, di daun. Bagian tumbuhan yang terdapat stomata sebagai alat respirasi atau pernafasan adalah A, di daun. Bagian tumbuhan terdapat lentisel yang berfungsi sebagai tempat respirasi adalah D, di batang. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan atau penyokong atau penopang tubuh tumbuhan
adalah D. Batang. Kemudian bagian tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai tempat makanan cadangan seperti pada tumbuhan wortel, kentang, singkong, dan ubi adalah E. Akar. Kemudian bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai sarana transportasi, pengangkut bahan dan hasil fotosintesis adalah D. Batang. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji adalah B. Buah. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah adalah E. Akar. Bagian tumbuhan yang berfungsi memperkokoh berdirinya tumbuhan adalah E. Akar. Kemudian bagian tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai alat respirasi seperti pada tumbuhan bakau adalah E. Akar. Oke, sekian pembahasan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kita akan lanjutkan di bagian tubuh hewan dan fungsinya.